Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Ismawati Emalia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Bebedahan Kabupaten Tasikmalaya. Rekan saya sebelah kanan. Kenalkan, nama saya Angki Adiasa, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 1 Cukang Kawung, Kabupaten Tasikmalaya. Dan rekan saya di sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Asep Hernawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya dari SD 2 Muncang. Dalam siklus 1, saya berperan sebagai supervisor dan coach diperankan oleh Pangki. Mohon maaf Pak Asep, dan coachi diperankan oleh Pangki. Selanjutnya, dalam siklus kedua, saya berperan sebagai supervisor, kemudian coach diperankan oleh Ibu Isma dan coachi diperankan oleh Pak Asep. Selanjutnya, dalam siklus ketiga, saya berperan sebagai supervisor, coach diperankan oleh Pak Angki, dan coachi diperankan oleh Ibu Isma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Asep, hari ini akan melakukan proses coaching ya? Waalaikumsalam Ibu, ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Ya boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, ditandai dengan bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee. Kemudian, apakah Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan? Saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Asep. Selanjutnya, apakah Pak Asep berusaha memberdayakan coachee dengan membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Kemudian, jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Ya boleh Bu, silakan. Baik, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, di antara dua kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi? Secara spesifik, saya ingin mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif. Oke, apa saja indikator ketercapaiannya Pak? Indikator ketercapaiannya itu merespon emosi coachee dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, sampai mengarahkan coachee menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, terima kasih atas diskusinya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti jangan lupa, setelah proses coaching selesai, kita akan berdiskusi kembali ya Pak. Silahkan Bapak melakukan proses coachingnya. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Anggi hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Pak. Oh iya, kemarin Pak Anggi menghubungi saya ya, mengatakan ingin berbincang-bincang dengan saya. Ada apa ya Pak? Jadi begini Pak, saya mempunyai permasalahan khususnya di kelas, yaitu saya mempunyai murid yang berperilaku kurang baik, seorang anak yang suka jahil atau usil Pak kepada teman-temannya. Misalnya dia mengambil alat tulis seperti penghapus, pensil, kemudian dilemparkan, bahkan
mematahkan pensil tersebut. Otomatis ya Pak, anak yang dipatahkan pensilnya itu menangis Pak, seperti itu. Baik, jadi Pak Angki punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang suka usil dan jahit kepada temannya, gitu ya Pak? Iya Pak. Kira-kira apa nih harapan Pak Angki dari percakapan ini? Saya berharap dari percakapan ini mendapatkan solusi Pak, bagaimana cara merubah sifat atau perilaku anak tersebut. Oh, jadi ingin membuat solusi agar murid tersebut tidak mengganggu temannya dan berperilaku lebih baik lagi ya. Nah, sekarang apa indikator yang ingin Bapak kita capai? Indikator yang ingin saya capai, yang pertama, dia tidak mengganggu temannya. Kemudian kedua, saling membantu atau menolong, dan dia mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Baik, dari pemaparan Pak Angki, indikatornya adalah tidak mengganggu temannya, bisa saling tolong menolong, dan punya rasa empati atau peduli terhadap temannya. Lantas sekarang, apa upaya yang akan Pak Angki lakukan agar bisa mengubah perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi indikator yang Pak Angki harapkan? Yang pertama kali akan saya lakukan Pak, yaitu membuat keyakinan kelas. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kemudian saya akan melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Langkah pertama, saya mengarahkan mereka untuk membayangkan kondisi kelas yang mereka harapkan. Kemudian membuat peraturan yang akan mereka lakukan. Kalimat peraturan negatif diarahkan untuk diubah dalam kalimat peraturan positif. Selanjutnya mungkin menemukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Mereka bisa mengungkapkan ide atau gagasan mereka sendiri tentang keyakinan kelasnya. Misalkan disiplin dengan datang tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi. Dengan mereka membuat keyakinan kelas sendiri Pak, mereka akan termotivasi dan bertanggung jawab untuk melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati dan diyakini. Itu mungkin yang pertama Pak. Kemudian langkah kedua, yaitu saya akan memutarkan video tentang dongeng atau cerita. Nah, dari pemutaran video itu mereka dapat mengetahui tokoh-tokoh yang baik atau tokoh-tokoh yang kurang baik, sehingga mereka menyadari ketika mereka berbuat salah atau perilaku yang kurang baik, mereka mengetahui dampak atau akibatnya yang mereka peroleh ketika mereka berbuat suatu kesalahan. Itu yang kedua Pak, langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, saya berkolaborasi Pak dengan orang tua murid perihal tingkah laku peserta didik, kemudian memberikan pemantauan, arahan, dan pengertian khusus di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Jadi dengan terpantaunya siswa baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya, maka anak tersebut bisa berperilaku setidaknya lebih baik lagi Pak. Seperti itu. Luar biasa rencana dan langkah yang diambil Pak Angki. Saya simpulkan bahwa yang pertama kali yang akan dilakukan Pak Angki itu akan membuat keyakinan kelas, di mana ini adalah bersumber dari keyakinan yang akan disepakati bersama. Nah, agar nanti lebih tertanggung jawab. Indikatornya bisa seperti rukun atau disiplin seperti itu ya Pak. Nah, kemudian yang kedua tadi akan memutarkan video tentang dongeng dan cerita, di mana dalam cerita itu ada tokoh yang baik dan ada tokoh yang kurang baik, sehingga mereka akan menyadari bahwa mereka berperilaku yang kurang baik akan menimbulkan dampak atau akibat. Dari situ nanti kita bisa sedikit berubah perilaku murid tersebut untuk mencontoh yang baik-baik saja. Kemudian angka yang ketiga, Pak Angki akan melakukan kolaborasi dengan orang tua perihal perilaku khususnya di lingkungan tempat tinggal. Dalam hal indikator tadi terpantau dalam perilaku yang baik Pak. Apakah seperti itu Pak Angki? Iya, betul sekali Pak. Di antara ketiga rencana aksi tersebut, mana yang akan menjadi prioritas Bapak?
Rencana aksi yang diprioritaskan adalah membuat keyakinan kelas, Pak. Lalu rencana aksi tersebut kira-kira Pak Angki akan menyelesaikan kapan? Insya Allah, Pak, besok saya langsung menerapkan rencana aksi membuat keyakinan kelas. Kemudian hari berikutnya akan memutarkan video, juga berkolaborasi dengan orang tua murid. Sedikit informasi saja, Pak, kebetulan orang tua murid tersebut masih satu RT dengan saya, sehingga permasalahan ini bisa segera ditindaklanjuti dan agar anak tersebut insya Allah perilakunya menjadi lebih baik lagi, Pak. Luar biasa ya, jadi langsung besok akan dilaksanakan. Iya. Dari awal sampai akhir tadi saya simpulkan bahwanya Pak Angki akan membuat langkah tadi, yaitu membuat kesepakatan kelas, terus memutarkan video, serta membuat kolaborasi dengan orang tua. Nah sekarang Pak Angki, dari percakapan apa yang didapatkan dari percakapan ini? Baik, Pak, dari percakapan kita siang ini ya, Pak, saya mendapatkan solusi dalam menghadapi anak didik saya atau murid saya yang berperilaku kurang baik, Pak. Saya juga mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan dan dalam menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik khususnya, Pak. Terima kasih mungkin Pak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk menjadi teman berdiskusi saya pada siang hari ini, Pak. Ya sama-sama Pak Angki. Nanti setelah Pak Angki membuat keyakinan kelas, kemudian membuat video, serta berkolaborasi dengan orang tua, ada beberapa pertanyaan yang berbincang-bincang lagi ya dengan saya. Saya ingin mengerti bagaimana perkembangan murid kedepannya setelah Pak Angki melakukan rencana aksi itu. Apakah ada perubahan atau tidak ya? Tentu kita harapkan bisa berubah dengan baik ya. Apa yang tadi sesuai dengan indikator yang Pak Angki sampaikan. Ya, amin Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik, sama-sama Pak Angki. Jika yang sudah cukup, kita akhiri saja bincang-bincang diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan lancar. Ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak. Baik Bu, silakan. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Asep? Alhamdulillah, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, ditandai dengan menanyakan tujuan kegiatan coaching, identifikasi masalah yang dihadapi coaching, mengungkapkan rencana aksi yang akan dilakukan coaching, dan tanggung jawab serta komitmen dari coaching sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Pak, sudah berhasil melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Nah, sesuai dengan pengamatan saya, ada beberapa catatan ya Pak. Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan Alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan pada coaching, mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Asep sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Iya Bu. Saya sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya sudah ada kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Iya Bu. Luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kelancaran dalam proses coaching berikutnya. Amin. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir Pak, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kedepannya saya ingin mengembangkan potensi saya, memahami lebih dalam tentang proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan baik lagi. Oke,
Terima kasih Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.